untuk nail yang pertama, di sini ada brush yang digunakan untuk membersihkan debu-debu yang ada di kuku. Kemudian di sini ada shape untuk mengikir kuku. Kemudian di sini ada cuticle pusher. Di sini untuk mendorong kutikula atau kulit mati. Kemudian di sini ada cuticle nipper yang digunakan untuk memotong kutikula atau kulit mati. Kemudian potongan kuku, kemudian sikat. Nah, untuk gel polish. Nah, di sini aku menggunakan teknik Russian manicure. Nih. Di sini aku menggunakan teknik mesin yang dimana nanti supaya gel polish itu tetap rapi dan tahan lama. Nah, di sini aku menggunakan drill bits yang ini 3 drill bitsnya, ada yang pipih, terus seperti ini dan bulat. Di sini aku memakai 3. Nah, sebenarnya bisa saja tidak menggunakan alat, tetapi aku lebih suka menggunakan alat mesin ini supaya nanti gel polish itu tetap rapi, bersih, dan tahan lama. Di sini aku Oke, langsung saja kita praktek ke model. Yang pertama, di sini alat-alatnya ada base coat. Kemudian nanti aku pakaiin kutek gel basic warna coklat. Kemudian ini ada vitaminnya. Nah, di sini ada top coatnya. Nah, ada beberapa faktor kenapa gel polish itu tidak awet. Yang pertama itu ada pada saat pengaplikasian base coatnya itu juga tidak merata, atau pada saat mengikirnya juga tidak merata, atau masih permukaannya halus. Kemudian pada saat pengaplikasian terakhirnya top coatnya juga tidak merata, jadi harus diperhatikan samping-sampingnya ini, terutama pada bagian bawahnya juga harus terkena top coat supaya nanti hasilnya awet. Oke, langsung saja dipraktekkan. Kita pelan-pelan saja supaya bisa dilihat juga. Pertama kita push dulu menggunakan cuticle pusher. Pushnya pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan. Bilang juga ke customer apakah sakit atau tidak. Perhatikan juga pada bagian samping supaya tidak kelihatan nanti hasil putih-putihnya, supaya rapi. Supaya tidak kelihatan putih-putihnya nanti. Nah, di bagian sini kita dorong dia ke samping, pelan-pelan aja supaya hasilnya nanti terlihat rapi.
Ini sudah keangkat. Jika masih ragu, kita bisa menggunakan mesin. Nah, di sini kita bisa menggunakan mesin nanti supaya hasilnya itu lebih bersih. Kita sikat dulu yang pertama. Nih. Kemudian, kita menggunakan mesin. Kita pakai yang ini. Kita pakai yang runcing ini untuk dia mendorong kutikula di bagian atas, di bagian sini. Oke, langsung saja. Nah, di sini aku pakai yang 25. Oke, langsung saja. Kita bawa ke atas. Jangan terlalu ditekan. Kalau masih ragu, kita bisa menggunakan ini supaya nanti hasil gel polisnya itu masuk ke dalam, supaya tidak ada gap antara kulit dengan kuku, jadi rapih. Pada bagian samping juga diperhatikan. Pelan-pelan aja supaya nanti tidak berdarah, karena ini kulitnya sensitif. Ada yang kulitnya sensitif baru didorong kutikulanya aja berdarah. Jadi ini bagian paling sensitif sih. Bisa dilihat. Bisa lihat. Jika sudah, kita ambil lagi pakai yang ini, beadsnya, untuk mendorong dia supaya lebih terbuka kutikulanya, nanti biar gampang digunting. Aku pakai yang 25. Dari samping juga jangan terlalu ditekan supaya tidak sakit, supaya hasilnya nanti dia lebih kebuka. Bagian samping juga perlu diperhatikan.
bisa dilihat. Oke, jika sudah, kita sikat dulu, baru kita potong kutikula pakai gunting ngiper. Kemudian untuk menghaluskan, kita ganti lagi pakai peach yang bulat. Di bagian pelan-pelan aja. Untuk menghaluskan di bagian kulit ya, bukan di kuku. Jika sudah, kemudian kita bentuk tergantung customer dia minta apa. Di sini aku akan bentuk dia round. Samping-sampingnya juga diperhatikan. Kemudian kita kikir. Jangan terlalu ditekan, nanti akan merusak kuku. Pastikan dia benar-benar sudah terkikir. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita ambil kapas serat, lalu kita kasihin alkohol dulu supaya bersih.
bisa dilihat bersih ya. Kemudian kita push lagi, baru kita aplikasikan biskuit. Push lagi dia pelan-pelan aja biar kuteknya makin dalam. Sakit nggak? Push. Jika sudah dipush, kemudian kita lanjut biskuit. Pengaplikasian biskuit juga harus rata, itu yang membuat nanti hasilnya dia awet. Jika nggak rata di sampingnya, itu yang buat dia cepet kelopek. Jadi tipis-tipis saja. Kita sodok dia. Pastikan di sampingnya juga kena. Setelah itu kita keringkan 30 detik saja. Untuk biskuit bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali. 2 kali itu bisa dilakukan supaya nanti hasilnya lebih bagus. Di sini nanti aku akan menggunakan kutek Rijal warna coklat untuk yang basic. Ya. Jadi sekali. Bisa dilakukan sekali atau 2 kali. Pastikan juga biar tidak beleber di sampingnya. Lihat dulu apakah udah sama, baru kita masukkan. Jangan dimasukkan dulu, kita harus melihat dulu. Setelah itu kita aplikasikan gel polish. Nah, berhubung Rijal itu teksturnya pekat dan tebal sekali oles sudah kelihatan, jadi aku pakainya cuma 2 layer. Kalau teksturnya tipis bisa digunakan 3 layer. Yang pertama itu kita gunakan tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, nanti dia akan kelopek. Itu juga yang menyebabkan gel itu tidak awet. Terlalu tebal digunakan. Nah, kita pakai tipis-tipis saja dulu. Coat yang pertama. Kita dorong dia pelan-pelan. Kalau udah rapi gampang sih ngutein. Kalau masih ada bereduk-bereduk tuh harus diperhatikan dulu.
Jika sudah, kita masukkan 60 detik. Ini kut yang pertama, setelah itu kita gunakan kut yang kedua. Lebih tebal dari yang pertama, tapi nggak terlalu tebal juga. Jika sudah, kita gunakan 60 detik. Setelah aplikasi, kita kikir dulu biar rapi. Kikir dulu baru di top coat, jangan top coat dulu baru dikikir, nanti hasil yang di sini tuh bakal cepet kelopek. Kikirnya pelan aja supaya rapi. Kita sikat lagi supaya biar bersih. Jika ada debu, kita sikat juga pakai aseton atau alkohol, baru kita top coat. Setelah itu kita top coat. Pastikan juga top coatnya rata kanan kirinya. Bisa juga di top coat 2 kali supaya awet. Intinya jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Nah, ini hasilnya, jadi kelihatan kan nggak ada gap, jadi rapi dia kalau pakai mesin tuh. Baru kita terakhir aplikasiin ini, karena tadi kan kutikulanya kegunting, jadi kita pakai ini. Bisa dilihat, nah, ini dia hasilnya.